Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut membuat banyak bangsa lain di dunia datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah seperti cabai, merica, kakao, dan cengkih. Mereka yang datang ke Indonesia adalah para pelaut dan pedagang dari negara-negara di Eropa. Para pedagang yang pada awalnya hanya berniat berdagang dengan penduduk Indonesia, kemudian berubah niatnya menjadi ingin menguasai Indonesia. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris adalah negara-negara dari benua Eropa yang mencoba menguasai Indonesia. 1. Kedatangan bangsa Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka yang sekarang wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad, yaitu tahun 1512 sampai 1615. 2. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Eropa yang menyusul Portugis, yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold atau mencari kekayaan, glory atau mencari kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama pada daerah yang dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan Spanyol. Sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. 3. Kedatangan bangsa Belanda. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yaitu Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. 4. Kedatangan bangsa Inggris. Selanjutnya bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia, yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Demikian penjelasan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.